Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 13 Februari 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun renungan hari ini adalah tentang oleh karena iman dari Ibrani pada pasalnya yang ke-11 di ayat 23 sampai ayat 28. Mari sahabat Petra yang terkasih, kita bersama teduhkan hati untuk menyiapkan diri mendengarkan sapaan Tuhan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini mengawali hari baru yang Kau beri. Kami belajar untuk berserah kepadamu, mendengarkan Engkau di dalam sabda firman-Mu. Karena itu mampukan dalam keterbatasan diri kami bisa mendengarkan untuk merasakan, memahami, dan kemudian belajar melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan. Hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka dalam kitab Ibrani pada pasalnya yang ke-11 di ayat 23 sampai dengan ayat 28. Kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan ini bagi kehidupan yang kita jalani. Oleh karena iman, sahabat Petra, setiap orang
yang percaya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus akan menghidupi kehidupan yang dijalani bagaimanapun keadaannya, pasti dengan belajar berserah. Dan itulah iman. Setiap orang percaya memang benar dituntut memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, sehingga dapat menang saat menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang datang menerpa kehidupannya. Menang di sini dalam arti berani menghadapi, walaupun ada kecemasan, ketidakpastian, namun tidak kemudian pergi meninggalkan setiap hal yang harus dihadapi dalam hidup, tapi berani dengan percaya dan berserah. Sahabat Petra, pada saat ini kita belajar dari kitab Ibrani pada pasal 11. Kita mulai tadi pada ayat yang ke-23 sampai 28. Kita akan belajar, paling tidak kita menemukan 5 hal dari kehidupan yang dijalani oleh Nabi Musa. Bagaimana ia terus belajar dalam berbagai tantangan untuk melangkah dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan. Ya, kita akan belajar pada kehidupan Nabi Musa, bagaimana menghadapi hidup yang berat, ia melangkah dalam iman, sehingga hidupnya berkenan dan terus ada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Yang pertama, bahwa iman itu memang kemudian membawa sebuah konsekuensi dalam hidup untuk kita berani menjalani. Maka iman adalah keberanian untuk menjalani kehidupan dan tidak takut atau kalah pada masalah. Pada Ibrani 11 ayat 23, di situ dikatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Pada saat itu, ada perintah dari Raja Firaun di Mesir bahwa semua anak laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Tetapi walaupun resikonya besar, orang tua Musa menyembunyikannya selama 3 bulan. Sehingga Musa yang masih bayi, dia selamat dari pembunuhan bayi-bayi bangsa Israel oleh pasukan Firaun. Inilah langkah iman yang pertama, menuntut keberanian untuk tidak takut pada masalah atau problema apapun. Lalu yang kedua, iman membuat kita dapat memilih pilihan yang tepat. Mari kita lihat pada Ibrani 11 di ayat 24 sampai 26. Di situ juga dikatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya
ia arahkan pada upah. Inilah yang harus dipilih oleh Musa. Setelah dewasa, ia menolak disebut anak putri Firaun yang hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Musa lebih memilih hidup menderita bersama dengan bangsa Israel. Walaupun harus hidup menderita, tetapi inilah iman yang membuat Musa dapat memilih pilihan yang tepat, yang berkenan pada Tuhan. Dan ada kalanya kita pun harus membuat keputusan iman untuk dapat memilih pilihan yang tepat. Walaupun resikonya kita harus mengalami penderitaan, ada berbagai persoalan yang berat, tetapi percayalah, di balik semuanya itu, ketika pilihan kita ada dalam ketaatan pada kasih Tuhan, pasti berkat Tuhan itu, penyertaannya itu, terasa dalam hidup kita. Percayalah. Dan yang ketiga, iman membuat kita berani meninggalkan hidup lama kita. Itu tertuang dalam Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti Musa berani meninggalkan Mesir, kehidupan lamanya, dengan tidak takut akan murka raja. Karena ia melihat hidup baru dalam iman bersama Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kehidupan padanya. Dan seperti Musa, kita pun harus berani meninggalkan kehidupan lama. Karena melihat kehidupan baru dalam iman bersama dengan Tuhan, yang pastinya lebih indah dan mulia. Iman membuat kita berani meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dosa, untuk memandang dan untuk merengkuh serta menjalani hidup baru dalam ketaatan pada Tuhan dan berpengharapan. Lalu yang keempat, iman membuat kita berkeyakinan atas setiap janji Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Nah, Ibrani 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah untuk pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Dan saudara, saat malaikat maut melanda Mesir untuk membinasakan semua anak sulung pria, bangsa Israel tidak mengalaminya. Karena iman Musa mengadakan Paskah dengan memercikkan darah di tiang pintu rumah bangsa Israel, sehingga malaikat maut itu tidak menyentuh mereka. Iman membuat kita berkeyakinan penuh atas setiap janji dan perintah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari kebinasaan hidup. Dan yang kelima, iman membuat kita diselamatkan dari maut yang membinasakan. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Luar biasa ya, sahabat Petra. Walaupun tadi kita berhenti di ayat 28, tetapi kita melihat juga di ayat 29 ya, kita bisa mendapatkan sebuah makna yang dalam tentang karena iman atau oleh iman. Luar biasa berkat Tuhan atas bangsa Israel. Karena iman mereka tidak binasa saat melintasi Laut Merah, karena Laut Merah dibuat kering oleh Tuhan Allah yang penuh kuasa. Saudaraku, sahabat Petra, saat kita sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus, kita pun diselamatkan dari maut. Kita diselamatkan dari kebinasaan. Maut dan kebinasaan yang berarti kehidupan yang
penuh dosa, kehidupan lama yang tidak membawa pembaharuan. Namun dengan keyakinan iman kita percayalah bahwa rengkuhannya, pertolongannya, bimbingannya memampukan kita dalam keadaan apapun untuk melintasi kehidupan dalam berbagai situasi dengan percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita dimiliki oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak terkasih-Nya. Maka oleh karena iman benar, kita sanggup untuk menjalani kehidupan dalam berbagai keadaan. Dan percayalah, walau ada bimbang, takut, ada banyak bahaya, namun oleh karena iman, semua situasi itu akan berani kita hadapi. Karena kita bersama kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus selalu ada dan Dia memberkati kita. Amin. Mari sahabat Petra yang terkasih, kita ada di dalam doa untuk mengakhiri Ambon Pagi hari ini. Mari kita berdoa. Oleh karena iman, ya, itu semua menolong kami untuk berani menjalani hidup dengan berbagai situasi. Walau sedih itu ada, penderitaan itu iya ada, kegagalan menjadi bagian hidup, tetapi oleh karena iman kami dimampukan menjalani itu, menghadapi itu dengan sungguh berpengharapan pada Engkau yang membawa kehidupan bagi kami. Maka ini kami Tuhan. Oleh karena iman kami terus akan belajar setia memegang teguh kehidupan iman kami di dalam Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Ambon Pagi pada hari ini, Jumat 13 Februari 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini dalam rengkuhan kasih-Nya. Saya, Pendeta Esti Widyastuti, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.